Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Penetapan ini akan kita kerjakan di Laboratorium Analisis Instrumen 2. Mari kita pelajari hal-hal yang penting mengenai penetapan tersebut sekaligus tahapannya. Dasar penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri adalah dalam suasana asam, nitrit direaksikan dengan asam sulfanilat membentuk senyawa diazonium. Hasil reaksinya direaksikan dengan alfa-naftilamin membentuk senyawa berwarna pink yang dapat diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 525 nanometer. Panjang gelombang 525 nanometer ini adalah panjang gelombang maksimum penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Apa kamu masih ingat yang dimaksud dengan panjang gelombang maksimum? Ya, panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang memberikan absorbansi maksimum. Jika panjang gelombang maksimum suatu penetapan belum diketahui, maka harus dicari tahu dulu dengan cara menggunakan larutan deret tengah dan mengukur absorbansinya pada range panjang gelombang sesuai warna larutan yang ditunjukkan. Jika larutan memiliki warna, maka absorbansi harus diukur pada panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer. Dalam hal ini, panjang gelombang maksimum sudah diketahui, yaitu 525 nanometer. Jadi kita gunakan saja. Berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Reaksi terjadi dua tahap. Pada tahap pertama, asam sulfanilat bereaksi dengan asam nitrit dengan adanya suasana asam klorida membentuk garam diazonium dan H2O. Pada prinsipnya, asam nitrit merupakan asam lemah dan tidak stabil yang bisa terbentuk dari natrium nitrit atau kalium nitrit dan asam kuat seperti HCl. Pada praktek kali ini, kita menggunakan kalium nitrit sebagai standar induknya. Dengan adanya asam klorida yang melarutkan asam sulfanilat, maka asam nitrit akan mengurai menjadi NO+, yang disebut ion nitrosonium. Ion nitrosonium ini lalu bereaksi dengan nitrogen yang berada pada asam sulfanilat untuk menghasilkan garam diazonium. Hasil reaksi termasuk garam karena memiliki N+ yang bermuatan positif dan Cl- yang bermuatan negatif. Reaksi pembentukan diazonium dinamakan diazotisasi. Mekanisme reaksi ini nanti akan dipelajari kembali dalam pelajaran kimia organik. Pada tahap reaksi yang kedua, ketika garam diazonium direaksikan dengan senyawa aromatik seperti alfa-naftilamin, maka kedua cincin akan bergabung menjadi senyawa azo yang merupakan senyawa yang memiliki ikatan rangkap antara nitrogen dengan nitrogen. Seperti yang dapat kamu lihat, senyawa azo memiliki ikatan rangkap yang selang-seling atau disebut ikatan rangkap terkonjugasi. Hal inilah yang mengakibatkan senyawa azo memiliki warna. Dalam hal ini, warna yang terjadi adalah warna pink. Bahan-bahan yang digunakan pada penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Reaksi yang digunakan adalah asam sulfanilat 0,6%, alfa-naftilamin 0,48%.
Silakan dicek bagaimana cara pembuatan pereaksi tersebut masing-masing. Bahan lainnya yang digunakan adalah larutan standar induk nitrit 200 ppm dan natrium asetat 16,4%. Berikut ini terdapat jumlah bobot kalium nitrit yang ditimbang untuk membuat standar induk nitrit 200 ppm dan juga cara pembuatannya. Harap kalian menghitung ulang apakah jumlah bobot kalium nitrit tersebut sudah benar ya. Hal ini sudah diajarkan dalam materi pembuatan standar induk. Lalu, silakan cek cara pembuatan natrium asetat 16,4%. Berikut ini adalah timeline proses analisis penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri, yaitu dimulai dari preparasi deret standar dan sampel, lalu dilanjutkan dengan penambahan pereaksi, dan diakhiri dengan pengukuran larutan standar dan sampel. Pada persiapan deret standar, kita buat standar induk nitrit 200 ppm, sesuai prosedur yang dicantumkan pada slide sebelumnya. Lalu, dipipet 1 ml standar induk nitrit 200 ppm ke dalam labu ukur 100 ml, lalu diencerkan hingga diperoleh larutan standar nitrit 2 ppm. Larutan ini disebut sebagai larutan standar antara. Harap kalian menghitung kembali jumlah volume yang diambil dari standar induk nitrit 200 ppm. Tujuan adalah agar memastikan cara kerja ini sudah benar. Kemudian, kita buat deret standar dengan konsentrasi 0,02, 0,04, 0,08, 0,16, dan 0,2 ppm dalam labu ukur 50 ml. 0 adalah blanko. Berapa jumlah volume standar nitrit 2 ppm yang harus diambil? Silakan dihitung. Dengan menggunakan rumus V1C1 sama dengan V2C2, maka diketahui bahwa volume standar nitrit 2 ppm yang harus diambil adalah 0,5, 1, 2, 4, dan 5 ml. Harap untuk selalu cek dan dicek perhitungannya ya. Untuk sampel, ambil 5 ml sampel dari wadahnya, lalu diencerkan ke dalam labu ukur 50 ml. Lakukan duplo. Berikut ini adalah proses penambahan pereaksi. Semua labu ukur deret standar dan sampel ditambahkan dengan 1 ml asam sulfanilat 0,6%. Pada tahap ini, terjadi reaksi pembentukan diazonium. Untuk menyempurnakan reaksi, kita diamkan 10 menit sambil sesekali labu digoyangkan. Lalu, ditambahkan 1 ml natrium asetat dan alfa-naftilamid. Natrium asetat berfungsi sebagai buffer. Dengan alfa-naftilamin, senyawa diazonium yang sudah terjadi sebelumnya menghasilkan senyawa azo. Nah, dalam tahap inilah muncul warna pink. Lalu ukur semua larutan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 525 nanometer. Pengukuran harus segera dilakukan setelah preparasi selesai, karena nitrit dapat teroksidasi menjadi nitrat. Cara lainnya untuk mencegah kesalahan analisis nitrit adalah dengan memperhatikan pembuatan standar nitrit. Pembuatan standar harus pekat, volumenya sedikit,
dan selalu fresh dibuat untuk setiap kali analisis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Rumus ini berasal dari kurva kalibrasi. Hal ini sudah diajarkan dalam materi pengolahan data. Hitung kadar ppm nitrit yang terdapat di dalam sampel. Gambar di kanan ini adalah ilustrasi dari praktek yang akan kalian kerjakan. Tetapi larutannya berwarna pink ya. Demikianlah hal-hal yang harus diketahui dalam penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.